Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati S. Busa, NIM 19225111057 dari kelas B semester 6. Terima kasih. Di sini saya akan membahas permasalahan sosial yang berjudul kenakalan remaja. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu pengertian dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja atau usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum atau nilai dan norma yang diakui bersama, yang ditujukan pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Masuk pada kenakalan, penyebab dari kenakalan remaja itu sendiri, yaitu ulah para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri sering kali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar, seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya. Itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, orang lain yang di sekitarnya. Sekarang kita masuk pada contoh kenakalan remaja. Salah satu contoh yang saya ambil di sini yaitu tawuran pelajar. Di sini adalah tawuran pelajar, salah satu bentuk kenakalan remaja dengan melakukan perkelahian secara berkelompok atau beramai-ramai. Di sini mereka berkelahi tidak menggunakan tangan kosong, akan tetapi mereka menggunakan benda-benda tajam seperti parang, pisau, ataupun batu. Sekarang masuk pada faktor kenakalan remaja. Faktor internal, krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsentrasi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dari membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Masuk pada faktor eksternal, yaitu kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peran yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetapi tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. B. Pengaruh lingkungan sekitar. Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. C. Tempat pendidikan. Dalam hal ini yang lebih spesifik adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajarannya kosong. Dampak dari kenakalan remaja itu sendiri adalah satu, bagi diri remaja itu sendiri. Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental.
Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisik yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur, sedangkan dampak bagi mental yang kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental-mental yang lembek, berpikir tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segala moral, pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Kedua, bagi keluarga, anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Apabila remaja selalu anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Di sini cara mengatasi kesulitan kenakalan remaja yaitu satu, mengenai dan mengetahui ciri umum dari khas remaja. Dua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasa menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan remaja. Tiga, mengatur sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Empat, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etika. 6. Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Di sini terkaitan dari permasalahan sosial kenakalan remaja itu, di sini saya mengambil teori konflik. Yaitu teori ini sangat spesial. Teori konflik akan menjelaskan bahwa teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori yang berkaitan dengan masalah-masalah kenakalan remaja adalah teori konflik Lewis, Albert Koser sebagai analisisnya, yang mengatakan bahwa konflik baik yang bersifat antara kelompok maupun intrakelompok selalu ada di tempat orang hidup bersama. Artinya di mana terdapat kehidupan bersama, di sana pula terdapat konflik. Konflik tidak hanya berdampak kepada yang negatif, akan tetapi bisa saja berdampak pada positif. Konflik merupakan pertentangan atau perselisihan melibatkan individu-individu atau kelompok-kelompok dengan maksud untuk menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing, sehingga dapat mempengaruhi tingkat laku baik yang terdapat pada individu maupun masyarakat tertentu. Sekian itu saja dari saya dan terima kasih.